Wah, itu banyak yang request ternyata. Nanti insya Allah ya dari Ning Marina di akhir acara. Alhamdulillah sudah hadir Gus Muafiq. Assalamualaikum Gus Muafiq. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pripun Gus sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ini sehat. si kupritnya ini. Oke Gus, insya Allah ini sudah 107 yang menanti jenengan Gus, dan ya bersama-sama ngaji bareng nonton Gus. Iya. Udah ada cucunya Gus Muafiq. Baik, dari panitia mungkin menampilkan profilnya beliau dan saya ingin membacakan. Oh, udahlah langsung aja, udah telat waktunya ini. Oh, enggak Gus. Enggak. Mungkin Gus Muafiq, waktu dan tempat saya Saya persilakan. ngomong apa saya? Ini dari panitia, insya Allah sudah membawakan tema Islam Wasatiyah sebelum Gus. Terkait strategi transformasi menjawab tantangan zaman. Mungkin jiwa-jiwa pemuda kita sekarang ini bagaimana untuk menjawab tantangan zaman Gus, paling seperti itu. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada seluruh jajaran KMNU yang nanti aku mau ke warung atas. Ya. Dasar sama kakaknya. Anak-anakku sekalian yang gabung dalam keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama yang sangat saya cintai. Wah, identitas Nahdlatul Ulama luar lembaga perguruan tinggi agama, sesuatu yang sangat membanggakan. Biasanya anak-anak NU itu rata-rata ya kumpulnya di universitas-universitas agama. Nah, sekarang muncul KMNU, sebuah identitas santri, identitas anak-anak Nahdlatul Ulama, pejuang Nahdlatul Ulama, tapi di luar institusi-institusi keguruan, pendidikan yang berbasis agama. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Secara pribadi luar biasa apresiasi saya. Karena apa? Ada ruang. Ya, ada ruang. Ruang di mana zaman akhir ini orang merasa bahwa tantangan modernitas, tantangan zaman ini tiba-tiba digeser ke arah semuanya ingin mendapat jawaban dari agama. Ini sebenarnya adalah tantangan bagi agama. Dulu zaman ini setiap persoalannya pasti dicarikan jawabannya di ruang modernitas, di ruang positivisme, di ruang-ruang di luar agama. Nah, tiba-tiba belakangan semua orang pengen mendapatkan jawaban. Agama ini jawabannya seperti apa? Menghadapi situasi yang sedemikian kompleks. Nah, inilah yang akhirnya melahirkan dinamika agama yang akhir-akhir ini luar biasa. Luar biasa, menyeruak cerita tentang jawaban dari agama. Ada yang kemudian menjawab dengan saklek bahwa semua harus dikembalikan pada agama.
Karena agama itu sifatnya kafah, melingkupi seluruh kehidupan. Nah, lahirlah kelompok-kelompok yang kemudian anti perubahan zaman. Mungkin bisa disebut ada kelompok yang menyebut diri dengan Salafi. Ini kelompok-kelompok yang terkadang kemudian mencoba membawa agama dengan keyakinan kafah, sehingga seluruh problem sosial harus mendapat jawaban dari agama. Tapi akhirnya kemudian lahirlah sebuah paham bahwa agama harus menjadi kunci. Makanya ada yang kemudian anti modernitas, anti kekinian, bajunya kembali ke zaman salaf, ekonominya kembali ke zaman salaf, bahkan sampai sistem kekuasaannya kembali ke zaman salaf. Nah, itu di kalangan mahasiswa juga menggejala gitu. Nah, pemahaman seperti ini diimbangi juga ada kelompok-kelompok yang bahwa melihat agama itu mampu menjawab seluruh persoalan. Cuman konteksnya apa? Itu konteksnya apa? Di mana agama harus diletakkan dan di mana agama harus ikut pada perubahan sosial yang sifatnya mengawal. Nah, kelompok-kelompok ini juga mulai rame di kalangan manusia modernis ini, manusia kekinian. Bahkan kadang dua cara pandang ini saling bergesekan. Nah, ada yang kemudian melihat bahwa agama itu guidance itu aja. Guidance di mana seorang punya tanggung jawab kepada Tuhannya. Urusan-urusan yang bersifat duniawi itu tidak semua harus dikaitkan dengan agama. Sebagian berpegang kepada prinsip Rasulullah, ana a'lamu bi umuri dinikum wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Aku lebih mengerti urusan agamamu, tapi kamu lebih mengerti urusan duniamu. Nah, alur besar ini belakangan memang saling menguat. Saling menguat. Nah, kita ini juga tidak berada di jalur salafi, juga tidak berada di jalur yang ekstrim, liberal mungkin ya. Kita ini ya, hidup di antara itu. Bagaimana kemudian kita memegang agama, tapi pada saat yang sama bagaimana kemudian agama juga mampu merespon perubahan zaman. Nah, konteks ini akhirnya kemudian menemukan ruangnya masing-masing. Nah, secara konseptual kemudian inilah yang disebut Islam wasatiyah. Jadi ekstrim juga enggak, liar juga enggak. Gitu. Tapi bagaimana kemudian orang masih tetap berada di dalam ruang agama, tapi tidak kemudian lepas dari semua yang hari ini sedang terjadi dan dialami oleh manusia kekinian. Dan itu memang tidak mudah mengambil sikap ini.
Sikap ekstrim kanan itu mudah, ekstrim kiri itu mudah. Tapi yang susah itu memang di tengah-tengah. Nah inilah yang kemudian cara pandang seperti ini. Bagaimana kita di tengah-tengah dalam situasi seperti ini memang menjadi i'tiqad Nahdlatul Ulama dan menjadi i'tiqad anak-anak Nahdlatul Ulama. Cuman dalam situasi seperti ini butuh perangkat-perangkat gitu. Butuh perangkat-perangkat. Nah, bagaimana mensikapi dunia yang terus bergerak? Ini perangkat-perangkat peradabannya harus ada. Nah, perangkat-perangkat peradaban itu untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Ini di NU masih lengkap. Santri masih komplit. Kenapa? Karena jalur penerimaan ilmu di kalangan santri ini masih utuh. Masih utuh. Masih utuh maksud maknanya adalah duplikasi cara hidup Rasulullah yang komunal, yang bersama, sehingga Rasul bisa dicontoh oleh para sahabat. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu karena Rasulullah hidup bareng dengan sahabat, sesuai dengan watak komunalnya orang Arab. Guru bersama, sumur bersama, pohon bersama, makan bersama, itu kan tradisi komunal. Sehingga Rasul bisa dicontoh. Nah, hulu Islam yang seperti ini, itu di Indonesia oleh para ulama diduplikasi. Itulah. Duplikasinya apa? Ya duplikasinya kemudian ada pesantren. Pesantren inilah yang menduplikasi kehidupan Rasulullah, di mana Rasulullah hidup bersama sahabat, di mana santri hidup bersama yai. Nah, itu makanya dalam situasi seperti ini, santri nggak pernah kehilangan stok ilmiah. Nggak pernah kehilangan stok ilmiah. Kenapa? Ya karena duplikasi kehidupan Rasulullah ada di kehidupan modern. Ya, apa yang namanya pesantren. Sehingga untuk merespon perubahan zaman secara ilmiah, santri nggak pernah kehilangan stok. Stok ilmuwan nggak pernah kehilangan. Karena sebuah sistem yang komplit, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, terduplikasi di dalam tradisi pesantren. Makanya cari sistem ilmu apapun di pesantren nggak pernah kekurangan. Nah, sehingga kemudian ketika Islam berada dalam ruang kiri ataupun ruang kanan, ruang ekstrim atau ruang yang sering disebut sebagai liberal, santri punya pijakan. Itu, santri punya pijakan ilmiah. Nah, inilah yang membuat segala perubahan zaman tidak pernah lost control dari kalangan santri. Nah, cuman kan di kelompok-kelompok yang sebagian sering memojokkan tradisi NU dan tradisi santri ini, sebenarnya ada kelompok yang ingin menjawab seluruh persoalan secara diniyah, secara agama. Cuman rata-rata nggak punya gitu loh. Mekanisme ilmiah itu nggak punya. Mekanisme ilmiahnya berangkat dari baca, berangkat dari tren, belajar di luar tradisi keilmuannya. Anak eksak belajar agama, tiba-tiba terus dia tidak mengalami proses ilmiah itu, nggak ngalami. Tiba-tiba kemudian berbicara agama. Itu sama dengan ketika saya tidak pernah mengalami proses ilmiah sebagai seorang pelajar kedokteran.
Mungkin saya bisa menghafalkan teori kedokteran dalam 2 malam, mungkin bisa. Gitu. Mungkin yang paling sulit teori kedokteran apa? Bedah, saraf gitu misalnya. Kalau menghafalkan teorinya mungkin 2 malam aja bisa. Dan saya bisa beradu konsep dengan mereka secara pengetahuan. Tapi akan menjadi bermasalah kalau saya dimasukkan ke ruang bedah. Itu bisa mati semua saya bedah. Karena saya tidak mengalami proses ilmiah. Belajar ilmu kedokteran. Sama. Sebagian tidak mengalami proses ilmiahnya agama. Proses pesantren nggak pernah. Terdidik mendapatkan kesabaran ilmiah nggak pernah. Tiba-tiba kemudian berbicara agama. Nah inilah makanya kemudian semua seolah-olah dibicarakan secara agama. Dan kadang kelompok-kelompok seperti ini stoknya nggak ada, gitu loh. Kebutuhan pasar tidak diimbangi dengan stok kepemilikan kader. Makanya kemudian ya salah ambil aja. Yang penting bisa ngomong agama gitu aja. Nah disitulah kemudian lahirlah black market. Jadi pasar gelap agama, black market religion itu. Siapa tahu-tahu jadi ustadz gitu. Siapa tahu-tahu jadi. Nah ini yang kemudian suka membentur-benturkan bahwa santri disebut liberal, santri disebut sudah tidak islami gitu. Dia lupa bahwa santri ini mengalami proses ilmiah. Sehingga situasi kayak apapun tahu. Tahu secara ilmiah dasarnya apa. Nah itulah. Nah, sehingga kemudian punya kehidupan yang lebih stabil. Gitu. Punya kehidupan yang lebih stabil. Nah itu kita rasakan sekarang. Gitu. Bagaimana kemudian santri ini mulai berada di ruang-ruang publik peradaban yang tanpa galau dan tanpa gamang. Misalnya yang satu berbicara hijrah, ya santri tetap berbicara taubat. Yang satu berbicara hijab, ya yang santri tetap aja jilbab. Gitu. Itu sebenarnya adalah ruang-ruang karena santri punya struktur ilmiah ketika berbicara agama. Ini adalah apa? Khazanah ilmiah yang dimiliki oleh santri karena kehebatan para pendahulu yang membawa Islam ke Nusantara. Yang dalam hal ini adalah para wali. Makanya bahkan anak-anak yang tidak mengalami proses ilmiahnya Islam, ilmiahnya santri, itu terkadang mempertanyakan. Apa betul bahwa Islam itu disebarkan oleh wali misalnya. Bahkan kadang mereka mengatakan wali itu tidak ada. Nah proses ilmiah ini karena nggak dialami. Wali ya yang menyebarkan Islam karena di sini dulunya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama adalah para Brahmana. Kasta tertinggi. Kesatria itu nggak boleh ngomong, para raja. Wisya pegawai nggak boleh ngomong. Apalagi sudra. Sudra itu petani dan pedagang. Sekaya apapun petani pedagang tetap sudra. Nggak boleh ngomong agama. Makanya ketika Islam disebarkan saudagar dalam konsep ilmiah ya nggak masuk. Nah, konsep Brahmana itu di dalam Islam yang berimbang adalah wali yang sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali inilah yang kemudian meletakkan sendi-sendi Islam. Ketika datang ya tidak ekstrim. Para ulama menyebut diri dengan sebutan lokal, kiai. Yang di situ ada Kebuk Kiai Slamet, Mbak Kiai Pleret. Enggak ekstrim memang dari awal. Musola, langgar, sholat, sembahyang. Nah itu kan sebenarnya adalah bagaimana bersikap apa ya, proporsional, bersikap wasatiyah.
Tapi berhasil. Karena apa? Karena ini sangat mendasar. Allah pangeran. Bahkan struktur pun bisa diajak berbicara tentang struktur wasatiyah. Yang tadinya ekstrim kan, yang raja ekstrim baiknya, ekstrim mulianya, yang hamba ekstrim jeleknya, ekstrim nggak punya hak apa-apa. Nah itu wasatiyahnya dibangun oleh para pendiri bangsa, oleh para wali, menggunakan konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian saling bertanggung jawab. Nah, itu tidak ke raja, tidak ke hamba, tapi berada di tengah-tengah. Yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Nah, ra'iyah ini bagaimana tidak terlalu ekstrim, maka membangun sebuah sistem namanya musyarakah. Lahirlah konsep masyarakat. Nah kemudian kalau membicarakan nasibnya, ya jangan ekstrim. Wasyawirhum fil amri, maka lahirlah konsep musyawarah. Nah, sendi-sendi ini sebenarnya dipersiapkan. Bagaimana kemudian manusia ini menjadi manusia yang wasatiyah, menghadapi zaman, tidak menjadi ekstrim. Dan akhirnya jadi, para wali akhirnya mampu membangun namanya wilayah. Nah, wilayah itulah yang akhirnya sekarang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sebenarnya adalah persiapan jangka panjang yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dan para penyiar agama ini, syiar agama. Nah, belakangan kemudian yang berani tegas mengatakan bahwa itu semua kitalah pewarisnya. Jadi mewarisi masa lalu. Sementara yang lain mengatakan nggak ada warisannya, bahkan mengatakan wali tidak ada, padahal dia hidup di wilayah. Arkeologi pengetahuannya masih ada. Kenapa orang Indonesia disebut rakyat? Rakyat itu kalimatnya Rasulullah. Kenapa orang berkumpul disebut musyarakah atau masyarakat? Itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Musyawarah juga bukan bahasa sini. Nah, akhirnya orang juga paham, ini dulu siapa sih yang meletakkan sendi-sendi wasatiyah seperti ini? Bisa berada di tengah-tengah situasi yang paling sulit. Nah ini para wali yang akhirnya menghasilkan wilayah, dan wilayah itulah yang akhirnya kita tempati sekarang. Dan itu diteruskan oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama diteruskan oleh anak KMNU, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, itu makanya sekarang kita merasakan betul nikmatnya diajarkan bukan semata-mata wacana agama, tapi menjadi konsep gerakan yang kita lanjutkan dari para pendahulu kita. Nah, itu yang namanya wasatiyah. Nah, sekarang enak. Di mana zaman sudah bergerak demikian maju, wasatiyah sangat dibutuhkan. Di mana manusia disatukan oleh sesuatu yang dulu terpisah-pisah. Gitu loh. Sekarang manusia ini disatukan. Disatukan oleh apa? Oleh peradaban baru. Di mana yang muslim membutuhkan yang non-muslim. Semua saling membutuhkan sekarang. Contoh aja sekarang, kita sedang Zoom. Nah, Zoom ini disatukan oleh sebuah teknologi. Yang teknologi awalnya bukan dari anak Islam yang buat Zoom ini. Kita tidak boleh ekstrim. Kita bisa komunikasi dengan mudah. Yang dulu ini yang bisa melakukan hanya para wali. Yang bisa zoom-zooman jarak jauh itu hanya para wali. Tapi seiring perkembangan zaman, sekarang yang penting punya kuota bisa zoom-zooman. Nah, yang buat apa orang Islam? Bukan. Kaum muslimin bisa pergi haji dengan nyaman. Karena apa? Karena ada orang yang bukan Islam bikin pesawat. Dan kita bisa melepaskan diri dari situ. Bahkan ketika jamaah haji membludak, pemerintah Saudi Arabia harus memanggil Paris Hilton
yang tidak pernah pakai celana panjang. Ini adalah, iya, makasih ya. Jadi kita nggak bisa. Ini zaman baru. Tuntutan wasatiyah itu di depan mata, bukan semata-mata konsep. Itu kan kita hidup bersama, saling ketemu. Kalau di zaman Nabi Nuh ya enak, satu keluarga, satu suku. Di zaman Nabi Ibrahim, lintasannya baru Mesir sama Filistin. Para sahabat lintasannya baru Makkah, Madinah. Itu pun sudah wasatiyah. Ketika membangun kebersamaan di Makkah, Madinah, disepakatilah namanya Piagam Madinah. Itu kan sesuatu yang memang bisa kita lihat. Tapi sekali lagi bagi yang tidak pernah mengalami proses ilmiah di dalam agama, kadang yang kayak gitu-gitu nggak bisa dilihat. Gitu lah. Nggak bisa dilihat, bahkan kemudian disebut liberal. Pancasila, kesepakatan bersama disebut liberal. Ini zaman ya akhirnya kita yang harus menjadi garda depan perubahan zaman dalam tantangan agama Islam. Ya kita yang bisa melewati fase itu. Sudan akhirnya kemudian melepaskan diri dari kekuasaan yang berdasarkan agama seiring waktu kesulitan. Mesir, gagasan Ikhwanul Muslimin yang demikian kuat pun gagal di Mesir. Gagasan Hizbut Tahrir pun gagal di Filistin karena mereka apa? Tidak bisa melewati proses perubahan ini secara wasatiyah. Ya lama-lama ditinggal juga. Di Indonesia sama. Tidak bisa bersifat wasatiyah, ya akhirnya bentrok dengan zaman. Nah itu kan sebenarnya zaman juga sudah tidak bisa ngotot orang gitu kan. Orang bisa diuji. Kelompok-kelompok radikal ya semakin hari semakin tidak mendapatkan tempat. Karena apa? Ya karena nggak kontekstual. Mau dipaksain kayak apa ya nggak bisa. Gitu loh. Mengharamkan bank, ya apa dia bisa? Pergi haji terus tidak pakai bank, ya nggak bisa. Apa orang dengan mengharamkan bank bisa kemudian kemana-mana tidak pakai uang? Nggak bisa. Oh ini zaman modern, alat tukarnya uang, obligasi, nggak bisa. Orang anti Yahudi silakan, tapi apakah dia bisa kemudian meninggalkan produk Yahudi? Ya nggak bisa. Kan gitu. Orang yang akan kembali kepada Islam murni apa bisa meninggalkan handphone? Ya nggak bisa. Ini kan zaman. Gitu loh. Nah, cara-cara yang ekstrim itu lama-lama juga ditinggal oleh zaman. Jadi makanya nggak usah khawatir. Cara beragama secara wasatiyah itulah cara beragama yang sampai kapanpun akan kontekstual. Apalagi santri yang melakukan itu didukung oleh fase-fase ilmiah beragama, alami proses pesantren. Jadi sebenarnya tinggal dijalanin aja. Cara wasatiyah ini jalanin aja. Kami akan berada pada ruang di mana merasakan betul konsep wasatiyah itulah konsep hidup kekinian. Itu. Kurang hebat apa dulu? Di Indonesia misalnya. Ada yang namanya NII, ada namanya DITII. Dia nggak bisa bersikap wasatiyah, dia bersikap ekstrim. Semuanya harus formal agama. Ya jebol. Ya jebol. Nggak bisa. ISIS, kurang apa? Dia mengambil sikap bahwa semua harus kembali pada Quran dan Sunnah. Di awal gaungnya luar biasa. Lama-lama mengecil juga dan nggak usah nyalahin siapa-siapa. Awal-awal hebat-hebat seolah-olah mereka lah yang mewarnai Islam di Indonesia.
Lama-lama begitu semakin tidak bisa memahami konsep wasatiyah, jadi ekstrim. Nah, setelah ekstrim jadi kriminal, itu aja. Ya nggak bisa lagi kemudian teriak kriminalisasi ulama. Kenapa? Karena memang kemudian terus-terusan jadi kriminal. Karena apa? Karena cara pandang yang tidak bisa melihat kenyataan zaman. Terus kemudian yang lain disebut liberal, yang lain disebut syiah, yang lain disebut kafir, yang lain disebut ahlul bid'ah. Itu sebenarnya adalah kegagalan, gitu loh, kegagalan karena berpegang kepada sesuatu yang nggak kontekstual, gitu. Itu dulu Rasulullah aja biasa kok dulu sama orang Yahudi, sama orang Nasrani. Lu kok tiba-tiba umatnya ketika sampai di zaman yang saling bersatu, saling bertemu kayak begini, tiba-tiba, oh iya, mana. Oh, ya, ya. Nah tiba-tiba, jadi makanya ketika masih berbicara tentang khilafah gitu, kuat gayanya sudah kayak iyo gitu. Tapi kan kemudian khilafah ini nggak bisa dipertahankan dalam konteks kekinian. Kenapa? Karena bertentangan dengan konsep kebangsaan anak-anak sekarang. Konsep kebangsaan yang sangat terbuka, yang sangat harus dituntut secara konsep wasatiyah. Nggak usah khawatir. Berkerudung, ya tidak ekstrim, auratnya ditutup, tidak kemudian ekstrim semuanya ditutup gitu kan. Lah kenapa? Ya tuntutan zaman sekarang, perempuan harus paham betul mekanisme kehidupan, tidak boleh kemudian perempuan dikembalikan ke zaman kuno itu, karena yang beresiko adalah keturunannya. Sementara perempuan harus mencetak anak-anak yang hebat, anak-anak yang anak-anak zaman masa depan. Untuk apa? Menopang kehidupan bangsa dan negara. Almar atau imadul bilad, idza soluhat soluhal bilad, wa idza fasadat fasadul bilad. Hanya perempuan-perempuan yang baik, yang mampu menjamin kebaikan bangsa dan negara. Nah itu artinya perempuan harus pinter, perempuan harus hebat, perempuan harus berada di ruang-ruang publik yang memang kontekstual. Nggak bisa lagi perempuan kemudian diantarkan kepada generasi yang mempersiapkan anak yang khusus hanya untuk berburu dan meramu. Tapi perempuan harus dihantarkan kepada bagaimana punya sikap, punya wawasan untuk menciptakan generasi-generasi baru yang akan memikul bangsa dan negara. Nah, bagi yang kemudian perempuannya dimundurkan punya anak, ya anaknya ekstrim, ya rusuh, makanya kemudian orang-orang ya rusuh aja. Nah ini kan sebuah cara pandang. Makanya enggak usah khawatir, tetaplah berpegang kepada cara-cara wasatiyah ini. Insya Allah sampai kapanpun, tetap kontekstual. Dan ini sudah teruji. Ya, Islam yang dulu kuat-kuat. Tapi kalau semakin ekstrim ya semakin ke arah kriminal. Di Prancis misalnya, pemahaman yang ekstrim ya dirapikan oleh Presiden Prancis. Tapi yang tetap kayak kita, yang wasatiyah, masjidnya dijaga sama Prancis. 2000 masjid. Di sana hidupnya normal. Tapi satu aja yang muncul tiba-tiba ekstrim, ya kriminal. Sama dengan di Indonesia. Nanti lama-lama kalau orang-orang itu sudah rimnya sudah blong, ya pasti kriminal semua, kita lihat aja. Kriminal semua. Karena merasa sebagai kelompok baik. Yang terbaik adalah agama. Kehidupan sosial jelek kalau tidak dikembalikan kepada agama. Nah ini cara pandang ini pasti akan diseleksi oleh zaman. Kalau cara pandang itu tidak diseleksi oleh zaman, bahwa ada hal-hal lama dan ada hal-hal baru yang harus seimbang, nggak mungkin ulama kita
mengukuhkan slogan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini kan slogan yang sudah diuji oleh sejarah. Gitu. Bahwa bersikap ekstrim itu tetap aja nggak ada tempat. Ada tempatnya. Itulah makanya sikap wasatiyah ini adalah sikap masa depan. Itulah waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kamu saling pengertian. Itu sebenarnya adalah prinsip dasar wasatiyah. Kan gitu. Itu prinsip dasar wasatiyah. Jadi harus saling mulai mengerti. Karena umat Rasulullah ini ketemu semakin dengan antar agama, antar negara, antar bangsa. Itu terjadi sekarang. Nah, Satya, karena sudah ketemu. Zaman Nabi Ibrahim baru Mesir sama Filistin yang ketemu. Umat Nabi Ibrahim belum ada yang sampai Bekasi. Belum ada waktu itu yang sampai Tangerang atau sampai Jakarta. Tapi umat Rasulullah ini umat yang sudah ketemu. Umat yang sudah saling ketemu. Ya kan. Dengan Afrika kita bisa ketemu. Dulu harus nunggu flora dan fauna. Sekarang untuk ketemu Afrika kita tinggal ketik, mau ketemu dengan orang Eropa pakai Google. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa dihindari. Sikap wasatiyah adalah sikap masa depan. Jadi sikap wasatiyah itu sikap masa depan. Di mana dunia akan semakin disatukan dalam satu titik-titik persatuan. Seluruh sistem informasi sekarang sudah disatukan dalam Google. Di mana orang ngomong apapun, bermedia apapun, pasti terdaftar di Google, di sebuah kotak. Mungkin yang dulu dibayangkan oleh orang Eropa, kotak Pandora itu ya sekarang kotak Google itu. Mungkin yang dibayangkan oleh orang Yahudi Nasrani sebagai tabut Sulaiman, asal seluruh kejadian, ya mungkin sekarang ya hardis-hardis besar ini. Kan gitu. Nah, nanti juga yang akan dibayangkan oleh kita tentang lauh itu ya sekarang kecil-kecilan sudah bisa dibikin oleh manusia. Namanya harddisk, Google, sistem komunikasi pencarian orang lewat WhatsApp, lewat Google Map. Nah, ini kan ini zaman yang udah nggak bisa untuk dihindari. Sikap wasatiyah inilah sikap masa depan sebenarnya. Makanya jangan ekstrim. Nah, kenapa santri nggak ekstrim? Proses ilmiah beragama masih dilewati, masih punya pesantren. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah di dalam tradisi santri tidak lahir black market religion, tidak lahir pasar gelap agama, enggak lah. Nah ini itu dulu sebagai awal bincangan kita. Kita bisa lanjutkan dengan sesi dialog. Ya, bernuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, kita banyak mengambil motivasi dari beliau, kita banyak mengambil beberapa masukan dari Gus Muafiq. Ya, tentunya teman-teman banyak yang ingin bertanya. Saya tunggu. Oh ya, paling untuk mengawali pertanyaan Gus dari siapa tadi mungkin? Dari Mas Odi Boyolali, nitip pertanyaan. Gus, nyuwun pangapunten, sejarah di Nusantara saya bisa ikut belajar lewat kitab-kitab mana saja, Gus? Seperti itu, Gus Muafiq. Ya, kitabnya banyak sekali. Kitabnya banyak kalau gitu. Misalnya ada kitab yang ditulis oleh sebagian besar malah Belanda ya. Karena penulisan itu sifatnya historiografi. Story itu mengalami 4 lompatan hermeneutika. Pertama namanya real life, hidup yang tahu ya pelakunya. Kemudian narasi cerita.
Nah, cerita itu subjektivitasnya tinggi, kalau nggak senang ceritakan jelek. Nah, kemudian hermeneutika ketiga namanya historiografi penulisan. Nah, kita tidak cukup punya tradisi penulisan. Itulah yang nulis siapa? Belanda. Nah, Belanda subjektivitasnya juga tinggi. Misalnya ketika menulis santri priayi abangan, Clifford Gate juga banyak sekali terjadi ketimpangan. Ketika Dennis Lombard nulis Nusa Jawa Silang Budaya juga banyak ketimpangan. Nah, kalau mau bagaimana memahaminya, ya besoklah ke rumah datang. Biar kita juga nggak susah nunjukinnya. Kan kita bisa arahkan ini alurnya kayak apa, bagaimana, nanti ke rumah aja, Boyolali deket aja. Nggih, nggih. Daripada saya pusing menjelaskannya, rumah aja. Nggih, Gus. Mungkin buat Mas Odi sudah dinotis ya dari sama Gus Muafik disuruh sowan ke beliau gitu nggih, Gus. Rumah aja. Nggih, Ya, nggih. insyaallah. Alhamdulillah. Eh menyambung Gus, ada pertanyaan lagi di room chat. Assalamualaikum, nama saya Hamdan Ridwan dari kampus Al-Azami Cianjur. Ingin bertanya kepada Gus Muafik bahwa manusia khususnya yang Islami dalam kehidupannya diatur secara sistematis. Tapi kenapa pada era modernitas ini pada kenyataannya mereka mengatur secara individualistis? Ya, mohon penjelasannya Gus. Nah, inilah yang disebut dengan Islam dan Islami. Jadi Islam itu ya sesuai dengan patokan-patokan yang diberikan oleh Allah lewat Rasulullah. Nah, patokan itu ada memang kehidupan-kehidupan yang pernah memang secara qat'i ini harus dijalankan. Nah, orang Islam itu apa? Yang menjalankan rukun iman sama rukun Islam. Jadi yang pertama ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sholata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Tuh. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itulah orang Islam. Terus i'tiqad imannya apa? Untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi antuk minabillah, iman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya Allah, wa kutubi dan kitab-kitabnya Allah, wa rasulihi dan utusannya Allah, wal yaumil akhir dan hari kiamat. Nah, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan percaya kepada takdir baik buruk itu dari Allah. Ini yang namanya rukun iman sama rukun Islam. Nah, itu kaum muslimin yang menjalankan itu ya disebut Islam. Nah, kalau yang bolong-bolong ya itu muslim tapi ndablek kan gitu aja. Gitulah. Nah, di antara itu semua, yang terpenting adalah husnudzon. Jadi makanya pertanyaannya dulu ada mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Prasangka baik kepada Allah. Apa? Jadi anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalau kita nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kita. Itu konsep dasar orang Islam. Selebihnya adalah ilmu terapan. Gitu. Ilmu terapan. Bagaimana kemudian hidup bermasyarakat. Bagaimana caranya kencing, cuci. Bagaimana caranya. Itu ada. Dan nggak ada lah kaum muslimin yang mengatur dirinya secara individual. Karena apa? Ada yang namanya qiyas, ada yang namanya ijma, ada asasut tasyri'. Nah, inilah yang terkadang nggak bisa kemudian dilihat secara garis besar. Oh, itu dia sudah tidak Islami, atau jangan-jangan dia lebih Islami.
Kan gitu. Ya, inilah kadang memang butuh mungkin sekali-sekali perlu diseminarkan mana yang Islam dan mana yang Islami biar nggak saling tuduh. Karena kita ini sebenarnya selalu dituduh nggak Islami. Bahkan tahlilan aja kita ada dituduh nggak Islam kok. Senengake aja dituduh nggak Islam. Ngitung pon wage kliwon dihitung sudah tidak Islam. Nah, terlalu rumit sekarang orang melihat bahwa ini yang Islam, ini yang tidak Islam. Ini yang Islami, ini yang tidak Islami. Ini terlalu jelimet sekarang, terlalu rumit. Maka ya patokannya itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Cuman cara sholatnya ya beda-beda gayanya. Ada yang tepat waktu, ada yang agak mundur-mundur dikit, gitu kan, yang ambil pujian. Nah, bagi yang senengannya tepat waktu dibilang yang molor-molor itu sudah keluar dari sunnah Nabi, sholatu ala waktiha. Apa itu sholat pakai pujian lah. Ya kayak begini. Makanya udah nggak usah dipikirin yang gitu. Lagi diri kita ini masih menjalankan 5 dan 6 itu. Juga masih Islam. Islam. Ya. Iya, Gus. Silakan teman-teman. Paling ini saya buka pertanyaan terakhir soalnya waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Soalnya ada agenda setelah ini yaitu sholawatan ya. Teman-teman silakan. Atau yang ingin bertanya raise hand on mic berbicara sama Gus Mafik langsung. Ini ada satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus dari Riau. Izin bertanya. Melihat waktu di belakangan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang dibuat oleh oknum-oknum mengatasnamakan Islam. Lalu menurut Kiai, kami sebagai generasi muda menanggapi fenomena ini harus seperti apa? Apakah harus ikut-ikutan atau diam saja? Seperti itu, Gus. Terima kasih. Nah kan kita punya pemimpin besar. Kan gitu, kita punya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau itu keluar bukan dari orang-orang NU, ya jangan diikuti, gitu aja. Kan gitu. Memang fenomenal sih orang-orang ini. Tapi kalau tidak didasarkan kepada agenda-agenda Nahdlatul Ulama, ya nggak usah diikuti. Itu aja kok repot. Nggak usah diikuti. NU punya agendanya sendiri. Sekarang memang lagi ngetren, ada adzan, hayya alal jihad. Ya, ya orang kalau udah deh, mereka ini kalau remnya sudah blong itu ya apa aja bisa dilakukan. Nah, itulah kalau anak MNU mau iseng nanti ada hayya alal nikah, itu ya iseng lagi. Tapi itu nggak boleh mengganti adzan. Karena adzan ini teksnya sudah diatur. Rasulullah yang membenarkan. Gitulah. Nah ini orang hayya alal jihad, nanti ada yang hayya alal qital. Nah, ini ada nanti hayya alal nikah. Hayya alal ngopi. Susah nanti itu. Nah itu semuanya terjadi kenapa? Karena orang merasa nggak ada remnya. Dari remnya nggak ada, satu remnya nggak punya. Karena yang pertama merasa mengikuti orang terbaik. Kan gitu, yang tidak bisa salah, yang pasti masuk surga. Akhirnya lahirlah kelompok-kelompok yang pasti benar gitu lah ya ini. Makanya tetap aja di NU deh sederhana aja. Ya sederhana, biasa aja. Yang lain pakai jubah, kita pakai sarung gitu kan. Sarung itu juga dulu jubah. Baju syar'i dipotong jadi sar'un. Nggak punya huruf ain, punyanya monggo bodongo, maka sar'un jadi sarung. RI juga. Nah, itulah mungkin ya nanti kapan-kapan kita bisa diskusi. Turnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mungkin ini
terakhir ya sudah ditutup sama Gus Muafik. Paling dari saya ingin menyimpulkan ngaji pada pagi hari ini, kalau Gus Muafik tadi bilang jangan terlalu ekstrim untuk menjadi seorang muslim. Tetap kembali ke Islam wasatiyah sesuai perkembangan zaman, karena mempengaruhi cara pandang seseorang. Ya karena sikap wasatiyah itu bisa digambarkan al-muhafadzatu ala qadami shalah, al-azu bisa aslah, memelihara yang lama, yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.